Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Sholawat dan doa keselamatan terlimpah selalu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang fikih ringkas puasa. Yang pertama, dasar wajib puasa. Dasar wajib puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang kedua, syarat sah puasa. Islam, berakal, bersih dari haid atau nifas, mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak sah puasa bagi orang kafir, orang gila walaupun sebentar, perempuan haid atau nifas, dan puasa pada waktu yang diharamkan berpuasa seperti hari raya atau hari tasyrik. Adapun perempuan yang terputus haid atau nifasnya sebelum fajar, maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat sekalipun belum mandi sampai pagi. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Islam, puasa tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia. Namun di akhirat mereka akan diazab karena kekafirannya. Adapun orang murtad, maka wajib baginya mengqadha apabila ia kembali masuk Islam. Mukallaf, baligh dan berakal. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Kalau ada anak-anak yang berpuasa, maka itu sebagai latihan pendidikan usia dini agar nanti ketika ia balik tidak kaget melaksanakan puasa. Sudah menjadi kebiasaan baginya. Mampu mengerjakan puasa. Bukan orang lansia atau orang sakit. Lansia tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak harapan untuk sembuh menurut medis, maka mengganti puasanya dengan membayar fidyah, yaitu 1 mud sekitar 6/4 ons makanan pokok berupa beras untuk setiap harinya, sebanyak hari yang ditinggalkan. Mukim, tidak wajib puasa bagi seorang musafir selama ia bepergian sejauh lebih dari 82 km keluar dari batas kotanya sebelum fajar dan menetap di kota tujuan tidak lebih dari 4 hari. 4. Rukun-rukun puasa. Niat. Untuk puasa wajib maupun sunnah, mulai terbenamnya matahari hingga sebelum terbitnya fajar untuk puasa wajib. Sedangkan untuk puasa sunnah, maka niat itu bisa menyusul di siang hari.
menghindari perkara yang membatalkan puasa, kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syariat, yaitu jahil ma'dzur. Kemudian yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke rongga mulut yang terbuka tembus ke dalam tubuh, seperti mulut, hidung, telinga, dan 2 lubang kubul dubur dengan sengaja, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Murtad, keluar dari Islam, baik dengan niat dalam hati, perkataan, perbuatan, walaupun perbuatan murtad tersebut sekejap saja. Haid, nifas, melahirkan sekalipun sebentar saja. Gila meskipun sebentar. Pingsan dan mabuk juga termasuk yang membatalkan puasa. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan tangan sendiri maupun tangan istri, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang disunahkan dalam puasa, mengsegerakan berbuka puasa, makan sahur, mengakhirkan sahur, berbuka dengan kurma atau makan minuman yang manis dan sejenisnya, membaca doa berbuka puasa, sholat tarawih dan witir, memperbanyak membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, memperbanyak amalan-amalan sunnah dan amal soleh lainnya, berusaha makan minum dari yang halal, serta bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang makruh dalam puasa, mencicipi makanan, banyak tidur di siang hari, kemudian terlalu kenyang dalam berbuka ataupun sahur, mandi dengan menyelam, memakai siwak setelah waktu duhur, termasuk gosok gigi. Penyebab berkurangnya pahala puasa, ghibah, adu domba, berbohong, melihat hal-hal yang diharamkan dengan syahwat, sumpah palsu, berkata jorok, atau melakukan perbuatan jelek. Kemudian hikmah puasa. Yang pertama, tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Dengan puasa, seseorang telah menahan diri dari hal-hal yang menggodanya. Jika ia mau, bisa saja ia makan, minum, dan sebagainya, tetapi itu tidak ia lakukan. Yang kedua, mengangkat aspek ruh ilahiyah. Puasa mengangkat aspek kejiwaan, mengungguli aspek materi dalam diri manusia. Yang ketiga, puasa mendidik manusia untuk bersabar. Puasa bulan kesabaran, dan 3 hari di setiap bulan dapat melenyapkan kedengkian dalam dada. Hadis riwayat Tabrani dan lainnya. Yang keempat, mengendalikan syahwat. Puasa berpengaruh dalam mematahkan gelora syahwat atau nafsu seksual yang merupakan senjata setan yang paling ampuh untuk menundukkan manusia. Yang kelima, menajamkan perasaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, seseorang dapat merasakan lapar dan dahaga, sehingga ia dapat lebih merasakan nikmatnya rizki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang keenam, hikmah ijtimaiyah, hikmah sosial. Dengan puasa, seseorang dapat merasakan laparnya seorang miskin sehingga timbullah rasa empati dan simpati, rasa kasih sayang kepada sesama. Yang ketujuh, mempersiapkan seorang mukmin mencapai derajat takwa. Inilah gabungan dari seluruh hikmah yang ada, bahwa puasa memiliki pengaruh yang menakjubkan pada pelatihan fisik, kekuatan batin, dan kebersihan hati yang bermuara kepada pembentukan takwa. Ini saja sekilas tentang fikih ringkas puasa. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan pada umumnya kaum muslimin muslimat rohimani wa rohimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.